beta, ini beta Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di hari yang baru ini. Di hari ini, kekuatan dan anugerah dari Tuhan selalu melengkapi hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita tunduk dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, maka Tuhan akan senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kita dan menjawab doa dan gumulan kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya atas kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 bagian B. Lukas 12 ayat 15 bagian B, di sana dikatakan walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Sekali lagi saudaraku, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku, ada seorang pendeta namanya Pendeta Hill. Dia melayani di salah satu kota besar di Amerika, tetapi bukan di pusat keramaian kota itu, tetapi di daerah kumuh di tengah-tengah kota, salah satu kota besar di Amerika. Dia pembicara yang luar biasa. Dia seringkali memberikan banyak atau menghadiri menjadi pembicara di konferensi-konferensi. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh orang ini, Pendeta Hill ini banyak sekali disukai oleh orang. Nah, satu kali saudaraku, dia diundang berbicara di sebuah gereja di pinggiran sebuah kota besar di Amerika. Di satu kawasan yang sangat elit, satu kawasan yang sangat kaya. Nah, dia di dalam kisah itu dikatakan bahwa dia memulai khotbahnya dengan sebuah pernyataan. Dia mengatakan begini, apa perbedaan antara daerah pinggiran yang kaya di mana saudara dan saudara tinggal ini dengan daerah perkotaan yang miskin tempat saya melayani? Lalu dia berkata, saya tahu apa yang kurang katanya. Di sini tidak ada grafiti sama sekali. Maksudnya di kota atau di daerah pinggiran yang kaya itu, tidak di perumahan itu tidak ada grafiti sama sekali, di tembok-tembok, di pagar, di rumah, di mana-mana tidak ada grafiti. Lalu dia melanjutkan, Pendeta Hill melanjutkan kalimatnya begini, saya bersedia dengan sukarela membuatkan grafiti bagi kalian. Saya akan mengambil satu ember cat dan berjalan berkeliling di kawasan perumahan yang kalian tinggal ini. Lalu saya akan menuliskan satu kata saja. Satu kata itu akan saya tulis di atas rumah jutaan dolar punya kalian dan mobil-mobil mahal buatan Eropa milik kalian. Kata itu adalah sementara. Hanya satu kata itu. Sementara. Sementara. Saudaraku, tak satu pun dari semua kekayaan itu bersifat kekal. Perhatikan ini saudara. Kita menikmati dan mengurusi harta kita. Dan memang seharusnya demikian, kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi jeri lelah kita. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh harta kita. Karena semua itu tidak dapat dibawa ke dalam kekekalan. Saudara, Lukas pasal 12 ayat 15 tadi berkata, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ayat 21 Tuhan berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya, bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, rumah hanyalah sebuah kotak tempat berlindung dari hujan dan panas. Mobil hanyalah sebuah alat untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita tidak dapat membawanya saat kita meninggal dunia. Sebaliknya, kita melihat semuanya itu sebagai yang dilihat oleh Pendeta Hill tadi. Sifatnya hanya sementara.
Saudaraku, ukuran sesungguhnya dari kekayaan kita adalah apa yang kita miliki dalam kekekalan. Saudara camkan ini baik-baik. Apapun yang kita kumpulkan di dalam dunia ini, harta benda, kekayaan, segala sesuatu yang sangat mewah, semua yang kita kejar dalam dunia kita kumpulkan. Tetapi itu tidak membawa kita, atau itu tidak kita bawa ke dalam kekekalan. Saudaraku, yang penting adalah bahwa kita memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu harta kekayaan yang paling dalam. Itulah harta yang harus kita kumpulkan di dunia ini. Kita cari, kita kejar. Kita menemukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian saudaraku, semua apapun yang kita kumpulkan di dalam dunia ini hanyalah sifatnya sementara, yang harus kita jaga, kita pelihara, kita berdayakan. Kita jadikan semua itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang lain. Bukan kita memilikinya dalam sifat ketamakan, menguasainya dan memperolehnya untuk diri kita sendiri. Semua itu sementara, tidak kekal. Yang harus kita kejar adalah kita mengejar harta kekayaan yang kekal di surga. Hidup kekal itu, dan caranya adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21, sebenarnya dari ayat 13 sampai dengan ayat 21 ini menolong kita untuk memahami apa yang harus kita cari di dalam dunia ini. Bukan kekayaan, bukan sesuatu yang sifatnya duniawi yang berisi ketamakan kita di dalamnya, tapi kejarlah yang sifatnya ilahi, kekekalan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan tolong kita supaya hidup kita sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, dan kita mengumpulkan harta kekayaan surgawi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dari kekayaan